Tapi sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu, yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk, Bang. Aduh, sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat. Saya asli Medan, tapi alhamdulillah lahir di Padang, dan semua jenjang pendidikan saya itu ada di Padang. Agama saya sebelum saya hijrah menjadi seorang Muslim adalah Kristen Protestan, dan gereja saya di Padang itu adalah gereja HKBP. Saya itu lahir dari keluarga yang tanda artian kuat agamanya. Sampai paman saya juga pendeta, paman saya pendeta, abang saya itu ketua gereja di HKBP, dan kami itu kalau misalnya tidak pergi ke gereja itu ya intinya pasti akan ada ceramah lah dari pagi sampai siang. Intinya kami harus ke gereja. Pada saat itu ya karena saya mengikuti agama orang tua saya dan saya harus patuh sebagai anak, tentu saya mengikuti keinginan beliau. Tapi pada saat itu ada satu titik di mana saya mengatakan kalau Tuhan yang dulu saya anut itu adalah bukan Tuhan saya. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena kenapa Tuhan bisa menjadi manusia? Iya, gitu. Terus kenapa Tuhan bisa menebus dosa-dosa ciptaannya? Kan kalau kita analogikan itu kan sesuatu hal yang aneh ya. Kok bisa Tuhan jadi manusia, Tuhan merasakan lapar, Tuhan bisa tidur, dan Tuhan harus menebus dosa-dosa ciptaannya. Kalau menurut saya, kalau hakikat hakikat Tuhan itu Tuhan memiliki kuasa, jadi apapun bisa Tuhan lakukan tanpa harus Tuhan harus menebus dosa umat-umatnya, harus turun ke bumi dulu, harus melakukan sesuatu hal-hal yang bisa dikatakan nalar saya tidak mencapai ke sana, tidak bisa mengambil konklusi dari agama saya yang sebelumnya. Saya coba cari agama kayak Katolik, Hindu, Buddha, pokoknya saya nggak mau Islam dulu. Karena menurut saya Islam itu sesuatu hal yang negatif. Dari mana tahu ini? Karena dulu itu saya mikirnya memang saya berteman dengan teman-teman saya yang Muslim, tapi karena mungkin konsumsi pemikiran saya ini sesuatu hal yang Islam itu radikal. Doktrin dari mana? Doktrin ya dari media juga, dari internet juga, dan juga dari propaganda media. Kan kita kan termakan ya kan Mas. Nah, pemikiran saya Islam itu radikal, Islam itu teroris, dan Islam itu tidak menghargai perempuan. Dari mana? Karena poligami. Itu maaf, karena poligami. Karena kok bisa ya mereka itu mensunahkan perempuan bisa, laki-laki bisa menikah 1, 2, 3, 4. Tandanya kok perempuan tidak dihargai, sakit loh hati perempuan gitu kan. Itu perspektif saya dulu, perspektif negatif saya tentang Islam. Nah, akhirnya saya cari nih agama-agama Islam itu terakhir. Katolik, nggak bisa. Katolik sama kayak agama saya yang dulu, menyembah ada patung gitu kan. Apalagi saya waktu itu debat sama paman saya, kan ada di hukum Taurat pertama, kata hukum Taurat pertama itu tidak boleh, intinya tidak ada Tuhan yang ada di langit, di bumi, di air, dan jangan ada yang menyerupai aku, terus jangan ada patung yang menyerupai aku, intinya kayak gitu. Tapi kok di beberapa gereja Katolik sama Kristen Protestan ada patung gitu loh. Tandanya kita udah menyalahkan hukum Taurat yang pertama. Ini logikanya gimana? Menurut saya, pemikiran saya nggak tahu salah atau ya. Nah, terus udah nggak lari ke Buddha, lari ke Hindu lagi, maaf gitu, makin nggak tahu lagi arahnya. Ini Tuhan yang saya sembah ini yang mana, karena banyak Tuhannya. Akhirnya ya udah terpaksa saya ya ke Islam gitu, terpaksa nggak ada lagi gitu. Terpaksa saya ke Islam. Saya nggak mau baca Quran, saya nggak mau dulu baca Quran, saya nggak mau baca arti Qurannya.
Jadi saya lihat perbandingan dulu orang-orang yang mualaf. Terus saya dengar pendakwah Yusuf SS sama Dr. Zakir Naik. Nah saya tuh dengar di YouTube gitu. Terus saya bilang, ih kok sama analogi saya, kok iya ya, Tuhan itu kan satu ya. Tuhan itu intinya kayak gini loh, Tuhan itu atapnya. Atap tentu memerlukan pondasi. Nah pondasinya itu para malaikatnya, dan yang di bawah pondasi ini yaitu umat-umatnya. Benar, dalam tanda artian kalau melakukan sesuatu tentu harus ada ikatannya, menurut saya seperti itu. Jadi ya ini dong agama yang benar dari perspektif di luar. Saya mengatakan Islam itu teroris, Islam itu radikal, ini. Apalagi ketika saya membaca semua informasi mengenai Islam itu, kiranya yang saya dapatkan itu adalah oknum. Ya, itu adalah oknum. Dan saya memberikan afirmasi yang positif dalam pemikiran saya bahwa ada misalnya kriminal nih, dia Kristen misalnya gitu, nggak mungkin kita menyalahkan agamanya, tentu kita harus menyalahkan orang dan sifatnya. Begitu pula dengan Islam, kita tidak mungkin mengatakan oh dia teroris ini karena dia Islam, kan itu kan sifatnya, orangnya, bukan agamanya, bukan ajarannya. Dan Allah juga mengatakan poligami boleh 1, 2, dan 3, itu kan ada permasalahannya, ada cakupannya. Kenapa Allah membolehkan ada pernikahan laki-laki 1, 2, 3? Kalaupun nggak sanggup kan udah dibilang sama Allah cukup 1, 2, 3, 4, itu pun ada alasan tersembunyinya sesuatunya. Kalaupun misalnya ada orang yang menikah 1, 2, 3, 4 tapi dia tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik, jangan salahkan agamanya, salahkan orangnya. Dalam tanda artian itu kan oknum. Nah begitu pula dengan yang hal-hal negatifnya. Nah itu yang membuat saya, oh ya udah, ini saya yakin agama saya ini benar. Kalau tidak bisa mengedukasi, katakan hak yang hak, batil. Iya, tapi bukan berarti dia dibawakan jadi perdebatan seperti enggak beraturan macam seperti abang tadi loh. Maksud saya bisa berdebat itu, misalnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, saya ngomong sendiri dari saya tadi. menonton dari tadi bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung, jangan di sini Tapi terus pakai nanti, akal Pak. ya, jangan kayak tadi. Nah, ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang bapak atau yang mengalahkan orang bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan abang atau yang membuat mengalahkan abang? Soalnya abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang bapak itu, yang bapak kita tadi itu. Coba undang, kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini, Bang. Ya udah, panggillah dia di sini. Mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar, Bang. Dia itu mengerti tentang apa yang kami imani. Tapi dia menjelaskan secara akurat sama abang, tapi abang nggak terima gitu loh. Loh, gimana ceritanya ya? Itu Dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa bapak nggak nyimak? Saya kan Setuju bertanya bapak memang yang tadi itu. jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kefas atau Petrus itu siapa? Jadi Yahudi begini, atau bukan Yahudi? oke lah, aku lah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau abang pun bilang sama saya sekarang, saya posisi Katolik, Bang. Ya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. bertobat, Pak. Bisa curhat, langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan abang nanti. Ibaratnya abang bisa jawab. Berakal aja, Bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya, yang berakal. Ini yang berakal. Mudah silakan. Bisa kalau bisa abang jawab. Bagaimana? Silakan, Bang. Silakan. Ya, oke lah. Yang pertama dulu, Bang. Yesus itu kok anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa?
Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke ya Nabi ya. Udah Ya. tulis Bang ya. Nabi ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya Bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi selain Yesus yang Ya. melakukan begitu banyak mujizat dan divoniskan tanpa ada kesalahan mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikutin Bang. Cuma Pengajarannya. Cuma Yesus yang diceritakan Kan seperti itu. jelas jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen Pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Sekarang saya balik nanya nih. Ah, ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini nih. Ah, yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana Nggak yang ada. pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Enggak dikutuk, bukan dikutuk, Bang, dikutuk. Iya, nggak ada yang dikutuk. Ya, lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu Bang. Kepada Iya, siapa? Siapa itu yang digantung jemaat di- terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Ingatkan Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mandraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan dia tidak layak. Untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon. Apalagi saya. Saya orang waras. Nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap Abang bicara? Udah. Apa Ya, jawaban nah, Anda? begitu. Pengakuan Abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti Ya. begitu kuasa. Ya memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. Bilanglah sama 6.000,8 penonton. Nggak ada pengajaran yang kita ikuti selain Yesus. Ada Sampai rupanya Yesus Pilatus, Bang. Pilatus, ada rupanya. Pilatus. Dengar. Panglima tertinggi Kita sudah selesai pada di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk Bang. Aduh. Sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak Dalil. begitu Dalil diskusinya. Rasul Paulus. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat? Menjadi istimewa? Menjadi cantik? Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Atau mana? menjadi Bang? Galatia 3 nomor 13. Ya, Cak Ayu. siapa itu? Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Kan? Ya. Iya Pak. Itu ke ini dia Pak, ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan Ya. bahwa lihatlah ya, seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, kamu kan perkutut. Alamak. Iya. Ada saingan saya nanti ini. Nah, Iya, itu, saudara. Bang. Pertanyaan Bilang saya, sama Abang tadi, siapa pertanyaan saya selain- dijawab Masa dong. itu? Ada nggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma sudah saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi dan Bang Juma mengakui ya betul.
Ya, Bang Nah, Juma sekarang mengaku. giliran saya bertanya, Ya, sekarang- apa jawaban ya, sekarang saudara? Saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini, karena saya belajar agama juga, Bang. Nggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya Yang juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan disalibkan menjadi sama- Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada nggak? Ada nggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada nggak? Ada Yesus. Yesus. Ya sehina Ikuti Yesusmu itu ada nggak? Ikuti itu Yesus. Ah, udah, karena udah. dia penglima tertinggi. Udah, kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau tak Boleh saya seubahnya menjawab, seperti ya? kerah. Cuma, oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata dia cuman sudah kerah bisa pakai sempurna dia? kerah pakai lipstick. Kirain Cuma- tadi manusia yang naik. Izin bicara ya, izin bicara. Boleh? Hmm. Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakannya. Saya menjawabnya. Begini Suma, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu Semaunya logika, Pak. pemahaman Bicara kamu ilmu di sendiri. mana ini? Ntar gini Suma. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu Ya, apa Yesus itu terkutuk kan? sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia Berarti digantung salah dengan kutuk orang-orang. berarti. Dengar Berarti salah dulu, Kang. kutuk. Inilah kamu ini semua sering Berarti kali salah kalau kami kutuk. menjelaskan, kamu selalu memutar-mutar Kalau Yesus kata. tidak melakukan kesalahan lalu Ya. dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu. Saya belum menjawab, kau sudah memotong-motong. Inilah. Makanya Berarti pakai Tuhannya Yahudi salah kutuk. orang menjawab, Kutuk kau yang harus- salah sasaran. Bukan seperti itu. Kau ngerti nggak? Yang aku katakan. Karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk. Makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kau Ah, mesti paham. itu. memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya Aku tanyakan, bertanya, apakah kau pantas mendapatkan gak kesalahan? Yesus ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu tinggal dulu jawab aja, Bang. Benar. Aku Pantas- tanya tadi kan nggak tahu. Pantas tidak Kan Yesus dia ini, dengan kesalahan apa Yesus pantas itu tidak dikutuk? Yesus ini dikutuk. Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak Makanya ada. kau banyak narasinya kok. Nggak ada, Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau semua, kau tinggal jawab aku aja semua. Kau tinggal jawab aku aja. Kan aku yang membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo, Nggak ada. jawab. Nggak ada. Jangan kau banyak omong. Nggak ada. Makanya, makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah, Kau jangan asal-asalan aja. jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Tanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung Ya di berarti kayu dia salib. dikutuk. Betul. Sejarah. Iya, makanya aku tanya dengan apakah dia dikutuk? Apakah kebukti kesalahan dia Enggak. sehingga dia dikutuk? Enggak terbukti. Makanya, Berarti salah kutuk. Kalau nggak ada kesalahan, Berarti salah kutuk. kamu yang sendiri Berarti salah Kamu kutuk. sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan semua. Tahan mengutuk. Berarti salah kutuk itu. Berarti Tuhannya Yahudi salah Kamu sasaran. mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang semua itu supaya kamu tahu ya. Parah. Kamu nggak bisa jawab. Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kamu nggak bisa jawab betul. Salah sasaran. Iya, kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Kamu ngaku semua. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Hibur diri. Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk. Berarti salah salib.
Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong. Iya iyalah. Masolang generasi. Ternyata salah salib. Ah, parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera, mukanya Ya, siapa gitu nih? semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera bang. Ngeri. Mual Peta saya. mukanya, peta. Peta mukanya. Bukan masalah petanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Iya, malam bang, malam. Ya. Mau kemana bang? Iya. Mau kemana? Halo. Iya, halo bang, mau kemana bang? Enggak, aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya, Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? yang kalian sembah itu Yesus palsu bang. Enggak, narasinya dari mana, Bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, berbuat pakai nama, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makasih, sahabat Kufi. Nah, Ya, itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi. Mana ada dalilnya kayak gitu, ngarang-ngarang aja abang ini. Iya, karena Mana yang masuk dalilnya kerajaan diusir yang Allah tidak punya itu kasih? hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang Mama. mengusir setan-setan, Mama. bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Mama. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mama. Oke. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Hai. Lagi perut ketawa. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali. Tidak ada kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen. Ya, jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Simak. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau nggak ada kehendak Bapa, kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu iya. bukan berarti yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapa itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada ya yang mengatakan ya. Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 harilah lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari peristirahatan-Ku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah mama Parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah minggu, nggak ada. Malah Anda membaca sabat. Nggak ada. Yang diperintahkan Mana perintahnya? Hari ke-7. Yang Hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh kok
tergantung pertemuan masing-masing. Kok enak kali. Iya kan dalam artikel dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Loh, nggak bisa, hari bisa. Kamis, bisa hari Nih, Sabtu, nih, bisa nih. hari Minggu. Alamak. Bahaya ini. Bahaya bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, Nggak boleh kayak sediakan gitu, Pak. moderate dulu biar jangan ada yang pening. Wah. Mantra saya anggota. Nggak boleh kayak gitu dong. Pakai ilmu dong, Pak. Katanya gimana sih? Iya. Diskusi itu ya, Bang. Iya, Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu ingatlah hari peristirahatanku. Iya, sahabat itu hari apa? ke-7. Karena 6 Iya, hari sahabat. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Tapi pada dengar, hari dengar. ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung, Bang. Hari pertama adalah Ya tergantung dari mana kita mulai hari. Rison itu hari Minggu. Iya. Seni, hari Selasa, Seni itu artinya hari Senin. Selisih artinya Selasa. Revi atau Rebii hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Ya, pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena dalam bentar, Bang. Masalah generasi Karena perhitungan Salome. dalam kalender Mana Romawi, bisa? hari Minggu itu Astagfirullahaladzim. menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok kita pindah? sekarang ini? Astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang dibuat Yahudi tanggal itu ya. merah, Bang? Dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin, Ahad itu Enggak, hari Bang, pertama. Gini aja bang, lihat aja kalender itu. Ahad Kenapa pada atau hari Rison, ke-7 kok dibuat kalender merah? Seni, Selisi, Rebii, Kamisi, Sisi, Sabat itu hari ke-7. Jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga nih, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak, gini bang. Iya, kok blender, Aku kok tambah pun sampah blender dia Itu kok. lah. Iya, mak. itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia sebentar. Hari Aku ke-7 tanya. itu. Ya, silakan. Iya, ini ada gilanya nih Bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Yo, Aku tanya tunggu sebentar. Blender tunggu. Bang Dia Juma, nggak hari udah ke-7 urusan hari sama apa, aku, Bang Jumat. Nggak ada Lanjut. yang lain longor ini dah. Hari Sabtu. Susah. Nggak bisa dijelasin, dia suka hati dia yang ngatur dia. Bukan mengikuti ketentuan, kan nggak aja. Janganlah gitu. Emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Iya. Mak, siapa yang nyuruh? Kan? Kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh? Kan Tuhan Siapa? yang Tuhan yang nyuruh. menuliskanlah Bukan hari. yang disuruh Tuhan. Ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Iya, hari ke-7. Nah, hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Iya, Sabtu bukan Minggu. Bisa, memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian. Iya tahu. Iya, Nah, jadi ya jatuhnya tinggal- di hari Sabtu. tinggal kita bukan hari menghitung, Bang. Minggu. Minggu Bukan itu hari satu hari yang harus pertama. ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang. Jangan ditentukan, Bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, gila. Aduh. Marah pula kau lagi. Kita nggak menuliskan itu. Hari ke-7 Sabat yang itu- dituliskan. Ya, itu Sabat. Iya, pokok Nah, arti Sabat itu kan Sabat hari itu Sabtu. perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah. Kita ini. Pak Manalu, dasarmu menuhankan Yesus pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau dua pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati.
jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Hah? Mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya aku pilih. Bah, nggak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi, jangan kau pilih. Harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi. Ini punya mau mati nih. Mana yang kau pilih? Coba, jawab. Sukaku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau kuang Iya, baik bukan di dua-duanya atas gimana? langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara dua ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara dua. Ada orang yang Ya, bisa Kak, menghidupkan orang karena mati. menganggap aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu kan Wajib memilih salah abang satu. itu. Kenapa? Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan? Terus terang, pilihan yang sulit nggak? Enggak, dua-duanya dipilih karena Mana dua-duanya bagus. bisa? Jangan mau congok kali dua-duanya. Rakus namanya. Bukan Kenapa sebuah enggak? pilihan. Ada rupanya aturannya di situ nggak bisa milih Ada dua-duanya. diaturkan seperti itu. Ini ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, keren kali ini. Bahkan bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika itu ada juga manusia yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau Kalau mati. secara Mana yang kau pilih? secara logika untuk apa ya yang menghidupkan orang mati lah? Ya, iya menghidupkan orang mati. Burung mau mati gimana? Hah? Biarkan. Ya enggak mau Tanya juga. dulu sama itu Darni. Itu Darni, seandainya laki-laki burungnya mati, maukah kalian sebagai wanita? Tadi aku memilih dua-duanya. Enggak lah. Tapi kalau Enggak mau kan? aku Dengar itu. memilih Dengar itu. Yang lebih Bajuan. penting, yang lebih Dengar penting dulu itu. adalah menghidupkan manusia lah. Nah, iya, oke, menghidupkan manusia. Burung mau mati kata itu Darni. Kalau suami, kalau laki burungnya mati, enggak lah katanya. Ayo, pilih mana? Gimana bang? Nah, itu Darni, Ibu Darni mengatakan, seandainya laki-laki punya dia mati, bagaimana Bu Darni? Mau nggak? Nggak mau katanya. Ya tergantung pilihan masing-masing itu bang. Ya, siapa yang mau perempuan punya dia mati? Mana mau? Iya Ya, makanya itu bang, abang itu harus istilahnya membuat polling itu abang tentukan. Ya iyalah, karena kan tadi kan polling ini menentukan salah satu Ya, di antaranya. kalau aku Gimana? pilih yang bisa menghidupkan manusia. Iya, terus ya udah, nggak apa-apa menghidupkan manusia. Nah, Ya, tanya sama udah. Ibu Darni, seandainya punya laki-laki mati, apakah kalian mau perempuan? Mau Bu Darni? Kan tergantung Enggak, pilihannya. dengar tuh, enggak, itu tadi enggak, apalagi. Tergantung pilihannya itu bang. Enggak mau, enggak mau. Pilihlah itu. Tergantung pilihannya itu bang. Ya pilihlah itu, ya udah pilihlah itu. Iya Nggak ada udah masalah. udah kutentukan pilihanku. Apakah aku salah? Ya nggak apa-apa, itulah pilihanmu. Yang penting Ya, kalau udah. ketika memilih itu, perempuan Iya, tak ada yang nggak mau lagi- ditinggalkan sama kan perempuan. nggak ada lagi persoalan di sana kan? Iya, ya udah nggak ada masalah. Cuman itulah ketika Ya udah Anda memilih itu. ngapain kita bahas yang nggak bermasalah? Loh iya, punya mau mati gimana? Nggak bermasalah itu. Hah? Mati punyamu, nggak masalah. Kalau menurutku nggak bermasalah apa rupanya? Enggak, punya mau mati nggak bermasalah. Ya kalau kau nggak bermasalah kenapa rupanya? Ya udah bermasalah, nggak mau lah perempuan sama kamu. Ya kan Udah, itu nggak aja, itu nggak ada masalahmu. masalah di situ kan? Ya udah itu masalahmu. Ya Iya udah selesai. ngapain kau persoalkan? Nggak ada persoalan. Bagi Aku cuma itu mau nggak menilai. Masalah. Aku cuma mau menilai. Itu memang di congormu aja, tapi di hatimu terus Ya terang kau pasti udah, memilih yang mana. ya udah terserah kau menilai aja. Itu kan Ya udahlah. Berarti ya udah Pak Juan Manalun punya dia udah turun, udah mati ya. Dengar ya teman-teman, udah mati punya Bukan dia. masalah, enggak urusan abang itu. Udah, lanjut. Freddy, nggak usah kau sekali Freddy. Banyak kali gaya kau. Biasa aja kau cakap. Alhamdulillah. Gas, gas. Yang nggak waras sudah turun. Lanjut. Ya, budak ini aja nggak mau tuh. Gak mau. Itu artinya ada poin di atas langit, ada langit, ada pilihan. Jangan itu menjadi iklan patokan dong. Harus dituhankan. Enggak bos. Ada pilihan yang lain. Ya, Ferdi. Oh Ferdi. Yo, hari Minggu itu hari istirahat, makanya kan orang Kristen itu harus beribadah pada hari istirahat supaya kusuk ibadahnya. Itu maksudnya. Lanjut Bang Juma. Kebetulan juga kan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi kalau dia beribadah hari Minggu, ya itulah yang kawan tadi bilang itu diatur gitu loh. Itulah Tidak bukti mungkin kalau orang beribadah Kristen pada hari ini kerja. bukan pengikut Yesus. Itulah bukti. Karena Yesus itu ibadah istirahatnya itu
ibadahnya di hari istirahat, yaitu hari Sabat, Sabtu, Iya. bukan Minggu. Orang Kristen Itulah itu kan harus bukti. punya aturan. Bagaimana kalau dia beribadah, berkumpul sama-sama hari istirahat, kebetulan kebangkitan Yesus, ya beribadah Nah, pada hari itulah kebangkitan. bukti. Itulah Matius bukti bahwa 28 kalian ayat itu 1. bukan pengikut Yesus. Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 9. Itu Keluaran- data. Jadi Keluaran 4, 31 nomor apalagi keluar 14. 31 itu keluaran itu perjanjian lama. Bunuhlah orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Mungkin maaf dia Perintah. kalau dia mau bunuh itu ya. Itu perintah lah, Kak. Perintah itu. Itulah bukti kalian itu bukan pengikut. Oh, Kalian Bang, itu itu zaman kalau Bang sesudah Juma. zaman Yesus, zaman kasih sayang. Makanya Matius Saling mengasihi. Matius 7. Makanya Juma Matius kan 7. sampai sekarang masih hidup karena dikasih, disayang gitu. Hai. Kalau Blender menghayal juga, Blender kan gitu. disayang-sayang juga oleh Yesus. Hai, kalau menghayal itu ya jangan melampaui Itu bukan kelebihan. menghayal, itu dari 10 hukum jadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasih sesama Hai. manusia, kasih kepada Tuhan itu. Sekarang saya tanya samamu, kalau kita mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan, apakah itu kita kasih kepada orang tersebut? Nah, itu lain konteksnya dong. Lo kok lain konteksnya? Kasihilah sesamamu itu artinya apa? Ajarkan saling orang, ajarkan sesamamu untuk mentaati perintah Tuhan. Itu maksudnya. Apa kamu pikir kasih itu bagi Indomie, elus-elus rambut, senyum sana sini, senyum sana sana? Kamu pikir itu disebut kasih? Kasih itu mengajak orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Ya itulah yang dia bilang kasih itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu maksudnya kasih. Iya. Itu cuma. Nah sekarang bagaimana Anda dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak nyembah Tuhan? Gimana? Harus menyembah Tuhan dong. Kenapa Loh, diajak kalau orang Anda lain menyembah Tuhan, kalau Anda menyembah Tuhan berarti Anda hamba Tuhan. Ya iya, saya hamba dong. Saya Loh, pengikutnya. Galatia 4 nomor 7 Kristen bukan lagi hamba. Apa Kristen? Iya, anak Tuhan. Ya sama aja. Namanya kan manusia di bawah Beda, dia. Cak Ayu, beda. Namanya di bawah dia itu hamba, anak kah atau Paulus pengikut itu mengatakan sama. jangan lagi kau menghamba karena kau bukan hamba. Ya tapi kan bukan Tuhan dong. Kalau hamba ya hamba Anak lah. Tuhan ya Tuhan. Bukan Oh, Tuhan anak masa pula. Tuhan sih. Loh, anak ayam? Ayam atau bukan? Oh lain, jangan samakan dong. Ayam Oh masa harus Tuhan. sama. Makanya Beda. kalau Anda manusia, jangan kau dudukkan diri kamu itu dengan gelar Tuhan. Kau Itu cuma kan banyak manusia. Dia bilang sama itu. Kalau saya tidak sama dong. Lah, Anda manusia tapi Anda menggelari diri Anda dengan gelar Tuhan. Gimana orang ini? Nggak ada dong, Juma. Siapa pengikut Yesus bilang Tuhan? Nggak ada lah. Sekarang saya tanya sama saudara. Anggota TNI enggak? Anggota TNI, ya iya TNI dong. Anggota. Kalau kok. anggota Kristus enggak? Oh enggak lah, beda. Jangan samakan. Dia tuh Tuhan. Kalau kayak gitu beda. Iya, beda. Kita Kalau ini kayak gitu bumi. beda. Tuhan kan dari sorga. Juma kita ini dari. Ya, kalau dari begitu dunia. jangan mau diajari oleh orang-orang yang salah kalau begitu. Paulus Nah, yang iya. mengajarkan kalian itu adalah anggota Kristus. Benar nggak Alkitab- ajaran Paulus itu? Alkitab sudah bilang yang benar diambil, yang tidak benar dibuang. Itu sudah jelas. Oh, berarti Anda membuang ajaran Yesus, ajaran Paulus. Ya kalau yang salah ketik, salah terjemahan ya dibuang aja. Mati nih ya. Hai, masolang generasi. Inilah saudara. Hah. Kalau Iya, ajaran Juma. Ini kan Alkitab ini terjemahan, beda Al-Quran ya. Itu kan dia memang asli. Kalau Kristen punya Alkitab ini banyak yang ya saya akui juga memang banyak kelirunya. berarti merasa Iya. benar nih. Masa gitu benar nih? Oh iyalah. Saya akui dong, akui saya itu banyak terjemahan Budarni yang kok gitu Bu Darni? Tanggapin dong Bu Darni. Ah, nggak benar ini aduh. Ya, gimana itu pendapatnya? Macam mana mau kubuat? ya, iya, kan banyak juga yang namanya terjemahan ini kan kita aja lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang Alkitab itu. Kalau dia salah terjemahan, kita langsung mengetahuinya karena kita dituntun Roh oleh Roh Kudusnya yang berarti benar. nggak ada, Pak. Roh Itu. Kudusnya berarti nggak ada. Wah, kena kayaknya Bro.
Roh Kudusnya berarti nggak ada, kan salah terjemahannya. Ketika menerjemahan kitabnya nggak dibantu oleh Roh Kudus. Iya, makanya kan di terjemahan itu kan, terjemahan Alkitab ini itu banyak dilibatkan oleh beberapa orang. Jadi mungkin ada yang tidak dituntun Roh Kudus. Makanya tulis B, betul. B tulis A. Iya. Gitu. Ya disitulah terjadi kesalahannya kan. Kalau Roh Kudusnya tidak datang ketika menerjemahkan, lalu dibaca oleh orang-orang Kristen, tersesat juga dia. Karena mereka mengimani itu. Wah, Makanya Roh kalau Kudus baca itu Alkitab ini penyesat. harus berdoa dulu supaya dapat pengertian yang benar. Gitu. Lah iya, itu yang nulis yang menerjemahkan kitab Anda ternyata tidak dibimbing malah. Contoh Dan Paulus, itu Paulus dicetak, itu kan disebar. Paulus itu dituntun Roh Kudus, jadi dia mengerjakan Oh, ini yang nggak benar. tahu. Bukan. Di dalam diri Paulus justru bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Itu pengakuan Tapi kan dia Paulus. mengajarkan semua yang baik, tidak ada yang dia mengajarkan tidak baik, Pak. Oh, berarti menurut Anda roh jahat mengajarkan yang baik? Enggak. Nah, iya makanya Paulus di itu dalam kan diri Roh Paulus Kudus. justru ada roh jahatnya. Roh jahat itu tidak pernah mau keluar dari diri Paulus. Itu pengakuan di dari dalam Paulusnya. Memang di dalam manusia ini, Pak, kita ini ada roh jahat, ada roh baik. Tinggal kita Ya, yang dalam ikut diri yang mana. Paulus, Pak, bukan kita. Yang Ini jahat atau Paulusnya yang baik nulis kita surat. ikut gitu loh. Paulusnya yang nulis surat, Pak. Iya, Ya, kalau dia Anda menulis kita nggak usah surat. dibicarakan. Dia menulis surat ke 13 jemaat, benar itu. Iya, bayangkan loh, Paulus saja ketika nulis surat, 13 surat itu, di dalam diri dia itu ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Ingat, Pak, dia itu manusia biasa loh, Pak. Nah iya, makanya manusia biasa mengarang kitab, lalu diimani oleh dia Kristen. tidak mengarang, dia diilhami. Nah, di dalam diri dia Tulisan semua siapa? diilhami dia itu. Tapi Nah, kalau di dia dalam- manusia, Hmm. ya pasti banyak ada kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, Pak. Yang manusia Iya, yang sempurna makanya itu Tuhan. isi kitabnya berarti banyak kekurangan kan? Ya tinggal kita aja lagi yang membaca kan. Oke. Dan di dalam diri Paulus bukan roh kudus, Ya kan? tetapi roh jahat. Di dalam diri manusia, Pak, ada roh kudus, ada roh jahat, Pak. Enggak, dalam Ada diri roh Paulusnya baik, berdasarkan pengakuannya. Ini sebentar masuk Gurunda ya, mumpung lagi ngomong ini. Begini Pak, sedangkan Yesus ya, dia Tuhan, asli dia mau dicobai iblis, Pak. Iya kan, Tuhan itu, Pak. Ini loh, Mau ini dicobai datanya dia. loh, ini Kalau- datanya, kalau ini datanya Yesus ya. lengah, Kita kalau buka, Yesus kita lengah buka. waktu itu, mungkin ya sudah jatuh Yesus kan, tapi karena dia Tuhan. ya Yesus. dia Ini tahu bukan ngomongin, ini kuasa-kuasa ngomongin jahat Paulusnya ini. loh. Ini ngomongin Paulusnya, bukan ngomongin Yesus. Ini kata Paulus Tapi nih. nggak usah panjang-panjang ngomong Paulus, Pak. Takut ya. Ini. Dan supaya Bukan aku takut, jangan karena meninggikan memang banyak diri, ya ini banyak- kata banyak Paulusnya. ayat kontra. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada duri dalam daging dia, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata sampai ke bawah, utusan iblis ini tetap ada dalam diri Paulus, tidak keluar dia. Ya, makanya saya sudah bilang kan, Malah di tidak dalam tubuh dikabulkan manusia oleh ini, Tuhan. Pak, ada roh Allah, ada roh Nah, iblis. Ya itulah makanya di sini berarti Paulus dalam penginjilannya nulis surat itu dipengaruhi oleh siapa di sini? Roh jahat. Ya, Utusan tapi iblis. itu Nah waktu-waktu sekarang tertentu, Bang. waktu-waktu Oke, lengah, kalau nah dia sekarang lengah, Pak, pasti dikuasai roh sekarang jahat, Pak. di sini Tuhan malah membiarkan Paulus dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Berarti utusan iblis ini seizin Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Anda di dalam 1 Raja-Raja. Nih ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, biar Bapak paham juga nih. Nah, di sini tertulis apa? Nih, memang Tuhan ternyata benar nih. Ketika iblis izin kepada Tuhan akan menyesatkan orang, diizinkan oleh Tuhan, malah justru Tuhan sendiri yang menaruh roh dusta itu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau iblis yang ada pada diri Paulus sudah seizin Tuhan, berarti di sini jelas berdasarkan pengajaran kita perjanjian lama itu mengindikasikan sebagai nabi
rasul palsu. Memang Tuhan, Pak, memang Tuhan mengizinkan ya. Sama kan ya, berarti di Muslim benar. juga begitu. Kalau begitu berarti ini Mengizinkan nabi manusia palsu. itu dicobai. Bagaimana manusia ini bisa bertahan gitu? Anda udah setuju kalau gitu berarti ini nabi palsu. Mana? Lah ini tentang nubuatannya, tentang pengajarannya di Iya, perjanjian lama. itu kan, Anda kan ambil di kitab Kejadian itu. Di kitab Raja-Raja. Kita bicara Yesus lah. Kita bicara zaman Yesus perjanjian baru. Iya, zaman Paulus sudah dikabarkan di perjanjian lama, justru untuk nabi palsu Tuhan sendiri yang akan meletakkan itu iblis. Itu Tuhan sendiri. Di sini makanya ayatnya dikatakan apa? Memang mau dicobai, manusia itu kan ketaatannya sampai di mana. Berarti Ya. itu rasul palsu, nabi palsu, betul? Enggak ada, Pak. Itu Lah, memang ini memang untuk nabi Tuhan palsu, akan mencobai Alamak. manusia dengan bermacam-macam cara. Pak. Iya, ini untuk nabi-nabi palsu, Tuhan akan menaruh iblis di dalam mulutnya. Di dalam diri orang tersebut. Itu untuk nabi palsu. Nah, kalau sudah seizin Tuhan untuk nabi palsu, berarti dia tidak akan pergi walaupun dia menyebut nama Tuhan. Makanya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar keluar itu iblis, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa. Tapi sekarang saya tanya Bapak, Nah. tentang Paulus ini, dia nabi diutus atau bukan, Pak? Nah, kalau nabi, makanya kan nabi palsu. Jadi Paulus ini nabi palsu menurut Anda? Ya, terindikasi nabi palsu berdasarkan keterangan ayatnya. Kalau kita enggak, Pak. Ya kalau Kristen itu dia Di sini bukan- dijelaskan, Pak. Di sini dijelaskan. Karena dia Di sini Pak, dia ketika- diutus, Pak. Hmm. Dia diutus. Bapak pakai data, saya pakai data juga ya. Kalau Ya udah, ada itu ya, utusan, Paulus diutus. iya, ada nabi memang, ada nabi kan yang diutus, tapi nabi palsu atau pengajar sesat. Oke. Ada itu. Nah, Oke, dia Anda pakai ciri-cirinya, data. Sekarang ciri-cirinya saya di pakai sini data dulu, dijelaskan. Pak. Iya. Dengar dulu saya pakai data Pak tentang Paulus ya, bahwa dia itu diutus. Anda bilang kan dia nabi palsu. Dia bukan nabi yang diutus. Saya coba Anda buka sama-sama kisah 23 ayat 11, Pak. Ya. Kenapa ke situ? Oh iya dong, kita mau buktikan bahwa Paulus ini bukan nabi palsu, bukan nabi Dalam dirinya sesat. bersemayam iblis, Pak. Dalam diri Paulus bersemayam iblis. Dengar Itu dulu, Pak. katakan dulu itu. Kita baca dulu. Anda pakai data itu, saya pakai data di kisah. Nah, iya, dalam diri Paulusnya bersemayam iblis. Tidak Sementara ada tulis iblis Paulus di situ, Pak. Di situ tidak ada tulis. tadi di 2 Tesalonika, Pak. 2 Tesalonika, ini 2 Korintus udah dibahas tadi ayatnya nih. Dengar Pak. Saya Ini baca ayat kisah ini. 23, Pak. Kita harus imbang loh, Pak. Ya, ini dengar dulu. Saya pakai data dulu. Anda sudah data dari tadi. Saya juga Pak pakai data ya. Kisah 23 ayat 11. Tuhan datang kepada Paulus katanya, "Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, ya, demikian engkau pergi bersaksi di Roma." Jadi di sini Yesus suruh Paulus itu bersaksi ke Roma, Pak. Kemudian di saya tanya. kisah 22 Oke. ayat 21, Pak. Kata Yesus kepada Paulus, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa lain." Jadi dia Ya, tidak diutus, Pak. Oke. Nah, di situ Paulus berdasarkan pengakuannya dipengaruhi oleh iblis, betul? Di sini Pak, Makanya kan Yesus dikatakan sudah utus, sebagai Pak. orang yang punya penyakit nih, dipengaruhi nih. Saya baca ya penjelasannya. Anda mau dalil kemanapun tidak akan lepas dari penjelasan ini. Nih, Iya, dia itu punya penyakit. bukan Dia itu dalil punya kemana, penyakit. Pak. Saya Nih. membuktikan bahwa Paulus ini dia utusan nih, Yesus. Dia nih. memang Duri dia nabi Paulus yang diutus. dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat. Itu dijelaskan tafsirannya. Jadi kalau Anda mau katakan kemanapun tentang Paulus, intinya Paulus ini dipengaruhi oleh ini nih. Nih, tentang roh jahat yang ada pada diri Paulus. Saya sudah bilang, Pak, dari awal kan saya sudah bilang, manusia itu ada roh jahat, ada roh baik di dalam tubuh dia. Iya, Ya. pengajarannya Ya kan? dibantu Jadi, oleh roh sedangkan jahat. Tuhan Yesus, Pak, Tuhan Yesus aja digodai, Pak. Ya, itu Tuhan loh, iblis menggodai dia. Itu dibawa, tapi ini Iblis bersemayam membawa di dia, dalam diri apalagi kita Paulus. manusia ini, Pak. Nggak, Anda setuju nggak Paulus ini dalam dirinya itu ada iblis, ada roh jahat yang mengganggu Memang dia. ada roh jahat, ada roh baik sama dia, Sudah. Pak. Berarti Iya. ketika dia nulis surat itu dipengaruhi oleh roh jahat. Nggak ada, Pak. Semua itu bisa. Kan dia mengocohnya. Kan ayatnya ini loh, Paulus itu sangat terganggu oleh roh jahat, dia bilang. Dia sangat terganggu sampai mengocoh aku, kata dia. Sampai Paulus berdoa sampai 3 kali agar keluar itu iblis dari dirinya Paulus. Namanya manusia, Pak. Iya, itulah dia nulis surat di bawah pengaruh roh jahat. Rasul. Ya, itulah Jadi kalau dia. tergoda apa ya, itu tinggal iman dia lagi. Nah, pengaruhnya itu di situ. Tafadhol, mungkin Gurunda kalau sudah monitor tadi kebentar kali ya. Aduh, Gurunda tidur dia nih.
Ya itu Bang Ros ini baru naik, dipahami saya ya. mau ngopi dulu ya. Ini Bang Ros ini. Ya, Siapa ini? Ros ini? boleh aja, silakan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen dibaca di situ. Memang Paulus di situ mengaku dirinya dirasuki oleh iblis. Ada duri dalam daging. Bahkan dijelaskan di tafsiran yang lain, dia itu punya penyakit kejang-kejang, penyakit dadakan. Dijelaskan bahkan dia penyakitnya epilepsi, banyak halu. Itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Malah di dalam itu banyak kajiannya itu Bang. Coba kau teliti. Makanya di situ dijelaskan pengakuan Paulus sendiri, tolong kalian terima. Jadi kitab Anda itu ditulis berdasarkan karangan seorang yang sedang mengarang yang dipengaruhi oleh roh iblis. Makanya ketika dia berkata di 1 Korintus 5 nomor 5, itu nggak masuk akal. Masa Paulus bilang agar suruh diserahkan kepada iblis? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Lah, kok tiba-tiba Paulus bilang begini? Masa diserahkan sama iblis? Kenapa orang itu harus diserahkan sama iblis? Kenapa Ferdinya hilang? Iya juga ya. Maaf abang-abang semua, permisi saya mau turun ya. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih Bang Jemi. Ada Bang Tony nih, Bang Tony Siagian. Silakan Bang Tony. Apa kabar semuanya? Saya hanya orang-orang biasa yang tertarik di Kamala Bang Juma. Tertarik aja Bang ya, tertarik aja ya. Tertarik dengan menarik berbeda tuh. Ya kan? Beda nggak tuh? Tertarik dengan menarik beda nggak tuh? Ya, kalimat pasif sama kalimat aktifnya itu. Oh iya. Apa yang membuat abang tertarik? Ini sesi Kristen bertanya atau Kristen? Ya suka hati. 20 pertanyaan mau kita tampung sih, 20 pertanyaan kita tampung. Enggak, karena Islam nggak pernah takut ditanya, karena Islam kebenaran. Iya. Kita bertanya sesuai pakai data. Iya. Nggak apa-apa. Ya, kita sekedar diskusi aja ya, nggak usah pala. Iya. Karena kalau ya, biasa, congor Bang, biasa itu congor, ya kan, itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Halo Bang Juma. Bang Juma lagi nggak aktif ya? Halo. Lanjut aja Bang, lanjut aja. Iya. Shalom Bang. Salon tutup salon Bang, udah malam minggu nih Bang, besok buka salon hari Senin. Abang pun dah apa aja mau salon malam-malam, besok lah. Apa yang Abang sampaikan lah. Jadi lagi belakangan ini kan lagi baca-baca gitu kan, tertengok hadis dalam hadis Bukhari. Belakangan ini saya lagi sering baca-baca hadis Bang Blender, Bang Pera Istar sama Bang Alif. Lagi sering baca-baca hadis gitu kan. Cuman tertengok hadis Bukhari volume 7, buku 65, nomor 356. Ada yang bisa buka hadis nggak? Bang Tony sering buka-buka hadis untuk mencari kesalahan atau mencari kebenaran? Yuk. Mencari. Agak-agak aneh lagi nih. Apa coba tadi disebutnya apa? Ini Bang, Sahih Bukhari volume 7, buku 65, hadis nomor 356. Bisa nggak dibuka ya? Dan tahu nggak cara bukanya? Kok aneh gini ya konsepnya? Itu dia lihatnya di sunah.com itu. Kalau sunah.com ada booknya dia emang. Iya. Bisa nggak Bang? Iya, agak ribet. Langsung aja isinya lah supaya jalan diskusinya apa isinya. Ini bahasa Inggris masalahnya. Ya enggak, bahasa Indonesiain aja. Kita ngerti. Gimana caranya? Pasti itu lagi. Kan Tony bisa bahasa Inggris. Oke. Gini bahasa Inggrisnya gini ya. Dia bilang narrated by Sa'ad. Allah Apostle said, "He who eats 7 ajwa, that's every morning, will not be affected by poison or meat on the day he eats them." Ini Ustaz Alif. Udah ngerti. Itu kurma ajwa. Iya. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana pandangan Abang tentang makan 7 kurma itu katanya tidak akan kena racun? Berarti kalau makan 7 kurma tiap pagi
terus minum racun sianida gitu. Berarti nggak kena dong. Bagaimana pandangan abang tentang tafsiran Oke. itu? Siap, silakan San. Ya dia mah nyuruh minum racun. Ya lu minum aja racunnya. Gimana sih? Sini. Ya itu kan tentang hadis Rasulullah. Iya. Man tasabbaha kulla yaumin sab'a thamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dalikal yaum summu wala sihrun. Barang siapa yang memakan 7 kurma ajwa Ya. di pagi hari setiap hari, maka tidak memberikan madarat kepadanya racun maupun sihir. Iya. Nah itu kalau saya baca terjemah. Ya udah, kau makan kurma ajwa terus setiap hari. Ya. Apakah setelah itu saya makan sianida nggak bakal kenapa-napa? Ya coba aja. Ya. Lah, ya matilah. Ya udah berarti kau nggak percaya. Lah emang udah dibuktikan. Ada Tony. Sengaja. Enggak. Di sini kan hadisnya nggak disuruh sengaja minum racun, nggak ada. Dia bilang will not affected. Dia bilang racun apapun tidak akan pengaruhi kamu katanya. Tidak akan berpengaruh sama kamu. Ini Ustaz, itu udah dibuktikan waktu tahu nggak Hatun? Siapa? Apologet Kristen di luar negeri, Hatun. Hatun? Iya, jadi Hatun dialog sama Muslim yang dari street corner di Inggris kan. Dia bawain itu juga, terus dia bawa racun. Disuruhlah debater Muslimnya minum. Diminum. Sehat. Si Hatunnya langsung langsung auto TKO, dialognya kalah dia. Karena dia kaget, ini Muslim kok berani, terus kok nggak kenapa-kenapa gitu. Si Hatunnya sampai nyuruh panggil ambulan, tapi Muslimnya nggak kenapa-napa. Yakin nggak kenapa-napa? Ya kan kenapa-napa. Fakta aktualnya, kalau dia nggak ada di YouTube. Tunggu, gua cariin ininya ya, keywordnya ya. Coba. Muslim apa namanya, Bang? versus Hatun Ajwa, tunggu ya, tunggu. Apa tadi? Hatun Azwa ya? Apa? Iya. Ada itu di ini nih, Syekh Asrar Rashid accept Christian challenge drink poison 5 tahun lalu. Oke. Nah, langsung diminum. Nah, itu tuh, nasib mantap. Nah, ini yang Muslim yang sebelah ini ya. Nah, ini yang sebelah kanannya. Kasih lihat dong ya. Nah, itu Muslimnya. Yang mana ceweknya dong? Yang ceweknya mana? Nah, ini yang ini Kristen ini. Dia nantang nih, kan ada nih di hadis yang dibawain Tony gitu kan. Iya. Nanti tunggu. Enggak apa-apa. Dia ngasih. Ini racunnya ya? Ini racunnya ya, Bang Kores ya? Ini? Iya, ini udah dikasih berarti. Harusnya di ini dulu pas si Hatun yang ngasih. Siapa tadi namanya, Bang? Hatun kasih. Yang minum siapa? Pas Hatun yang ngasih. Pas Hatun ya? Siapa nih? Iya, Hatun itu yang Kristen yang hujat dia. Dia tentang dialog. Suaranya ya, bahasa Inggris juga kan? Enggak usah pakai bahasa kok, kelihatan dari gerakan itu. Mana ya? Waktu Hatun kasih, mana ya? Nah, ya. Itu udah ada belum? Oh ini. Mana? Oh, apa? Oh nggak ada videonya waktu pas Hatun kasih. Minumnya nggak ada ya? Nanti ada waktu minumnya ada. Ini kan racunnya. Ini diminum loh ini. Masya Allah. Nanti sebentar komparasinya Bang Kores, aku tunjukin videonya waktu ada yang bertanya ke Muslim dengan siapa? Siapa namanya? Lawannya Ahmad Didat kalau nggak salah ya. Anis Soros. Pendeta Anis Soros. Ya, tapi nanti gantian ya. Ini dulu. Jadi kan tadi kan dia tanya tentang bagaimana manfaatnya. Sekarang cara jawaban cerdasnya itu kan tadi kurma ajwa yang dijelaskan oleh Rasulullah emang kandungannya apa? Kan gitu. Nah, kita lihat penelitiannya. Penelitiannya menjelaskan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Banyak terus ke bawah. Oh iya, itu diminum. Tuh diminum. Tuh diminum. Bentar, tuh. Tuh diminum tuh. Nggak ada apa-apa. Siapa namanya Bang yang minum itu? Siapa yang minum? Siapa Bang Kores? Syekh Asrar. Syekh Asraf ya? Itu racun tuh yang dibawa sama Hatun. Syekh Asraf. Asrar pakai R belakangnya. Asrar. Heeh. Oh ini Syekh Asrar. Oke, kita lihat bibliografinya. Ustadz Alif mau lanjut silakan. Udah selesai dilihat videonya juga kan? Hatun saja sampai kaget nih, sampai sembunyi dia. Lanjut Ustadz.
Iya, makanya kan tadi ketika dia nanya, itu kan hadis Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan penelitian. Dia menginformasikan berdasarkan wahyu kan gitu, manfaatnya dia paham. Nah, bagaimana pembuktiannya kenapa dia tidak berpengaruh racun? Maka penelitian membuktikan dalam kurma azwa mengandung manfaat apa aja. Yaitu tadi, antioksidan, Aduh, banyak yang kita buka aja nih contoh nih. Kita buka nih. Nah, bahkan dibahas juga di dalam Halodoc itu dibahas. Ya artinya memang benar, tidak mempengaruhi itu, kan gitu. Nah ini kan kita buka nih antioksidan, antiinflamasi dan antimikroba. Khasiat kurma azwa. Ya ini berarti kan bisa menangkal toh. Antioksidan, kurma azwa mengandung berbagai senyawa antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antiinflamasi, antimikroba, menambah energi, mengatasi sembelit, meningkatkan imunitas tubuh, mengendalikan gula darah, mencegah pikun, menambah jumlah ASI, mencegah anemia. Itu banyak manfaatnya. Loh bener dong Nabi kami bilang kayak gitu. Jadi Nabi kami kan tidak semata-mata berbicara kalau tidak ada khasiat dan manfaatnya gitu. Pembuktiannya, penelitiannya silahkan dicari oleh orang-orang yang meneliti. Gitu aja, ternyata tidak berlawanan. Gitu caranya Bang. Nah, kalau di Kristen punya sebesar biji sawi iman, minum racun gak mati. Itu gimana? Berani gak? Anda percaya Yesus Tuhan? Anda percaya Yesus Tuhan? Nah, saya lagi ngelihat itu Syekh tadi. Saya mau lihat bagaimana konsekuensinya. Iya, itu buktinya. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, coba minum racun. Yang tadi aja yang kau sebut sianida aja. Ini Bang Blender, Ustadz Alif. Ini pada saat penanya, dimit dulu Bang Blender. Pada saat penanya bertanya kepada pendeta Anis Soros soal minum racun itu ada di bawah racun tuh nih, di racun dari penanya. Ini diskusi umumnya itu dipegang racunnya, tapi apa yang dibuat, coba perhatikan baik-baik. Diminum nggak? Coba lihatlah alasannya ini. Thank you, sir, for your question. My brother has given me a deadly poison and he wants me to drink it. Suaranya dihilangkan suaranya, di-mute suara. Oke. Sabar. Jadi dia mau minum racun, tapi sampai selesai nggak ada diminum. Sekelas pendeta kayak gini ya, berarti imannya kurang nih orang ini. Nggak ada biar sebiji Zara imannya. Itu alasannya tuh panjang alasannya tuh. Itu hanya dipegang aja terus, itu nggak diminum. Nanti nonton sendiri ya, Bang Tony. Ya, sekarang Tony, seperti yang dikatakan Ustaz Alif, di klan diperintahkan minum racun kalau Anda percaya Yesus Tuhan. Berani nggak? Edin bos. Ayatnya mana Bang? Ya Markus, aduh di Markus. Mana? Berani nggak? Tunggu ya, saya lagi penasaran. Apa akibat yang timbulkan setelah Syekh tadi itu? Karena nggak ada. Udah ditonton kan? Udah ngapain tonton aja lagi? Nggak ada masalah. Sekarang giliran kalian, cobalah minum sini dah. Itu loh, ini udah dibuktikan. Sekarang kalian minum Markus 16:18 itu. Dia minum. Karena penasaran. Iya, kalian minum racun. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Rekaman setelahnya nggak ada. Enggak, Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Nggak, kasih pilihan aja Bang Blen, kasih pilihan aja. Mau minum racun apa dipatuk ular? Udah itu aja. Mau gimana? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, mau yang mana? Minum racun, sianida atau ular? Disalib aja, disalib aja, aman, disalib bos. Kalau tadi hadis Rasulullah itu dibuktikan penelitian khasiat dan manfaatnya, itu pesannya yang ada. Ya, nah sekarang punya iman sebesar biji sawi, nah kan, lu minum racun, gimana coba? Nah,
Pilih mana coba? Minum racun apa dipatok ular? Ketampol nih, niat mau menjelekkan kena sendiri, kasihan deh loh. Niatnya ingin menjatuhkan, ternyata kena deh. Udah, dipatok ular atau minum racun atau disalib. Nggak ada rekaman yang minum. Lah, kok rekaman lagi? Udah dibuktikan, Bos. Pilih mana? Disalib aja ya. Kena deh. Dia kan minum. Setelah itu nggak ada lagi rekaman. Udah, itu ditunjukkan tadi, videonya sudah ditunjukkan. Udah, sekarang di kalian. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Perintah Yesus pilihlah, 2 pilihan, dipatok ular atau minum racun. Pilih, Bos. Ding dang, dak ding ding dang, ding dang dak ding 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 ding, bersera kau dan bersera, sok coba menghakimi, kena balik. Ding dang dang. Udah tunjukkan tadi tuh, nggak usah dibahas lagi. Ayo. Nggak ada itu. Kok tarik napas? Iya, udah ditunjukkan. Apalagi nah sekarang kalian di Markus 16:18 itu. Mau nggak Anda? Kalau Anda nggak percaya Yesus Tuhan, minumlah racun tuh. Cyanida ya, sedikit aja ya. Mau nggak? Nggak ada rekamannya setelah diminum. Lu kok rekaman pula? Ini rekaman di Bible. Aduh Majang. Kok rekaman? Balik kan? Membal Bos. Udah sekarang mau pilih nggak? Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, minumlah racun atau dipatok ular. Kalau Anda tidak mau, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo. Apa lagi? Ayo. Serak. Lebih bagus disalib aja ya. Pilih disalib mau. Salib mau. Ikut Yesus. Pilih biar kupaku sini. Mau? Mau. Pilih aja lah. Itu kata Yesus loh. Sosok mencari kesalahan pula di Islam, ketampol lagi balik. Ding dang dung dang pung pak, dang dung. Serah. Apanya nggak ada? Buka Markus 16:18, buka Bos. Oke. Kita buka Bang ya. Markus berapa Bang? Bang Blender? 16:18. Markus 16:18. 16 ayat 18. Oke. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit dan orang itu sembuh. Ya. Terus? Ya udah, 2 pilihan tuh. Minum racun atau patok ular. Nah, saya juga punya rekaman. Orang yang kena gigit racun bahkan nyuntikkan sendiri, gigitkan si ular ke tubuhnya, nggak mati. Nah, ini ada. Kemana larinya? Kan abang bilang kena gigit ular nggak mati, ada. Bukan ini, enggak. Ya udah cobalah dipatok ular, coba. Patoklah di ular, nggak mati. Coba tes. Tes lah. Ya udah berarti pilihan ular. Ya Anda mengatakan dipatok ular nggak mati. Ya cobalah dipatok ular sana, mau? Pilih lah. Pria bernama Tim Fred ini sungguh gila. Bukan ke sana, enggak gini. Sekarang 2 pilihan. Berarti Anda memilih untuk dipatok ular kan? Iya kan? Ya udah patok ular, coba. Patok. Mana? Di mana rumahmu? Yuk, biar ku antar ular situ. Yuk. Di mana tuh nih? Gitu aja. Nggak usah ke sana. Berarti kau lebih memilih. Kau mengatakan bahwasanya dipatok ular nggak mati kan gitu? Iya ini kan? Iya. Ya udah sekarang kau udah dipatok ular. Mau nggak? Ton? Nggak usah pakai suaranya Ton. Kau dipatok ular, sekarang kan kau pilih. Ada orang dicoba dipatok ular nggak mati. Nah sekarang kau udah dipatok ular, mau nggak? Mau? Tadi perbandingannya saya arar. Sekarang saya pakai tapi kan ada 2 pilihan, minum racun sama dipatok ular. Terus kau mengatakan bahwasanya ada yang dipatok ular nggak mati. Itu tadi videonya aku tunjukkan. Nah sekarang berarti kau pilihan kau dipatok ular. Mau? Kan subjeknya. Kau di mana? Enggak, biar dia terluar sekarang nih. Biar dia terluar ke sana sekarang nih. Kau di mana? Begini, Bang Blender. Kan tadi saya setuju baca ayat hadis. Aduh, Mak. Cuma ya udah dijelaskan. Terus saya setuju sama si Arar. Ya saya kasih ular, saya kasih orang lain lah. Ngapain pula saya? Janganlah. Loh, tapi kau mau diuji juga tadi, Bos. Cemananya? Gantian lah. Baliklah sekarang, kalian mau nggak minum racun sama ular? Dipatok ular. Ya kalian buktikan ini. Kemana-mana. Ini perkataan Yesus. Kalau kau percaya Yesus Tuhan, maulah dibuktikan. Bukan. Abang perhatikan konsep pembicaraannya. Udah ditunjukkan tadi. Sudah kami tunjukkan dan sudah dibuktikan pertanyaanmu. Ini pun sekarang giliranmu. Nah, Yesus mengatakan kalau kau percaya Yesus Tuhan, coba diuji dulu dengan cara minum racun atau dipatok ular.
Nah, kau tadi memilih di patok ular karena ada yang di patok ular nggak mati. Nah, sekarang mau dikirimkan ular ke rumahmu, mau? Mau? Mau nggak? Kau di mana? Dari kirim ular ke rumahmu. Ya kok ketawa? Ya iyalah, biar sehari kau minta itu kan, ular kan? Ya, takut lah. Aja Lu tapi kan memang itu tadi. ular tanah aja. Awak geli. Lo berarti Yesus bukan Tuhan. Kau nggak yakin kalau Yesus itu Tuhan? Gimana pula mau dikirim ular bu? Makanya jangan coba-coba. Ya itu tadi 2 pil. Kau nggak minum racun? Kau nggak minum racun lah. Hah? Jangan. Kau minum racun? Jangan aku yang minum. Ya jadi semana wah, berarti kau nggak percaya Yesus Tuhan. Bubusa lah nanti. Nah, makanya coba-coba ngacet lo kan. Kalau gitu berarti Yesus bukan Tuhan lah kalau gitu. Apalagi mau dibilang? Anda nggak percaya, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kayaknya pertanyaan itu salah Bang Blender. Loh, itu katanya kok. Bang Blender, tanya Budar nih coba, mau nggak dia minum racun? Mana ada yang mau disalib aja nggak mau kok semana. Makanya, cuman nanti gini, makanya aku nanti kan kalau membuat program salib massal untuk orang ini kan, kurasa nanti pas dibuat program untuk yang miskin-miskin disalib, nanti Bang Juma capres dia, capres, calon presiden nanti, kapok kalian. Kami cawapres, aku cawapresnya. Nanti buat program salmas bagi keluarga Kristen yang susah hidupnya miskin, kita buat program salib massal. Karena mereka mengatakan pasti masuk surga, daripada hidup susah disalib aja. Kurasa nanti ketika mau disalib menjerit-jerit orang teriak, kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut, pasti gitu ya kan? Yakin kali aku, kami bukan pengikut Yesus. Namanya mengikuti Yesus, wajiblah disalib. Kalau buat program kayak gitu, daripada hidup susah kalian di dunia, bagus kalian mati cepat, ya kan? Disalib, langsung menjerit, kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut, pasti gitu, pasti. Makanya dicongor saja bilang pengikut Yesus di hati, nggak ada apapun, nggak ada kalian ikutin, ya kan? Coba suruh salib, mau nggak kalian? Mau nggak salib? Ngikutin Yesus? Cobalah, Yesus merendahkan dirinya untuk kalian. Kenapa kalian nggak merendah mengorbankan diri untuk kami? Kenapa? Ayo. Ganti agar apa? Agar hilang kemacetan di dunia ini, nggak macet Indonesia nih, bilang hilang kemacetan, karena susah. Mau? Nggak mau kan? Mau nggak? Mau? Ngomongnya gantian lah. Loh kok gantian nggak? Mau? Tapi pengikut Yesus kan? Ya kan? Tunggu. Kalau membandingkannya itu, Bang itu Blender bilang, kamu Tony Sosnya mau digigit ular. Ya gimana pula? Bodoh sekali. Aku kalau mau dipatok ular. Makanya jangan coba-coba mencari kesalahan, bos. Tadi kan niatmu tadi udah bilang mau cari kebenaran, buka hadis itu, kamu mencari kesalahan. Akibat kau ingin mencari kesalahan, ingin mempermalukan, balik ke tampol, bos. Berserak kan? Berserak. Itulah mencari kesalahan. Sekarang mirror, di mirror lah. Nah, bagaimana juga dengan kalian ada di racun sini? Kan ini mirror nih sekarang. Balik kan? Nah, sekarang di Markus 16:18 di situ diperintahkan kalian minum racun untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Udah. Kemana lagi? Mulailah yuk, diracun yuk. Pilih mana? Patok ular atau racun? Macet kan? Nah itu tadi, kalau niat mencari kesalahan, ingin mempermalukan, nah pasti kena. Tapi kalau untuk mencari kebenaran, nggak akan seperti itu. Mulai ada kan sini kan? Ayo, pilih, dikirim ular sekarang ya, Tony ya. Kirim ular sekarang ya. Mau. Ya, kita buktikan ya. Ya udah buktikan. Ular yang dibawa di mana tuh tinggal? Daerah mana? Wilayah mana? Cepat kirim sana. Ada pengular. Mau? Di Jambi. Jambi, yuk Jambi. Kirim ke yang Jambi, siapa yang ada di Jambi? Kirimkan ular sama dia. Biar dites dulu. Atau buktikan Tuhannya, Yesusnya Tuhan enggak? So-soan bicara kayak gitu. Atau cyanida. Oh sekarang gitu, baygon aja lo minum 1 botol baygon. Jangan, itu udah dijelaskan. Ya, kemana dia kabur? Kabur bos. kabur. Mau cari ular. Aku dia dikirim ular. Lanjut Ustaz. Iya. Salmas lagi apa? sih Tadi apa Blender? Salmas. Apa tadi? Salib masal. Disalib masal semua. Demi untuk menghilangkan kemacetan. Nanti kalau Bang Juma jadi capres mau berserak kalian. Karena kalian yang mengatakan pasti masuk surga, ya kan? Buat orang-orang yang susah untuk membantu perekonomian daripada susah kalian di dunia cari duit, ya udah disalibkan aja agar cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Selesai. Ngapain lagi hidup susah di dunia kan? Toh kalian yang mengatakan pasti masuk surga. Ngapain lagi hidup di dunia? Nggak adanya pula dalil mati bunuh diri berdosa. Nggak ada dalilnya. Apalagi untuk mengurangi kemacetan, demi untuk mengurangi kemacetan, di mana-mana macet, di Alfamart saja pun macet. Alfamart beli satu nawar di kasir, apa nggak macet, pening balaku, itulah, padahal pakai bandrol. Alasannya apa? Alfamart Alfamidi adalah punya Tuhan kami, karena dasarnya akulah Alfa Omega. Itu dia, Alfamart Alfamidi akulah Omega.